Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Zahran Gazi Junjunan dari kelas 4 TL Teknik Listrik Program Politeknik Kalteks Riau. Pada kali ini saya akan mempresentasikan Piagam Jakarta dari tugas mata kuliah Kewarganegaraan oleh dosen Pak Jufri Hardianto Zulfan, SHMH. Baiklah, lanjut saja kepada isi presentasi saya itu. Piagam Jakarta adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 atau UUD 1945. Rancangan ini dirumuskan oleh Panitia 9 dari Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Adapun naskah Piagam Jakarta itu yang lama menggunakan eja Van Ophuijsen dan yang sekarang adalah ejaan yang telah disempurnakan. Baiklah, adapun sejarah Piagam Jakarta yang pertama dimulai dari pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada Maret 1945 sebagai langkah untuk menarik dukungan rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Badan ini bertugas mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1942, Kekaisaran Jepang menduduki Hindia Belanda. Semenjak awal pendudukan, pemerintahan militer Jepang sudah bekerja sama dengan para pemimpin kelompok kebangsaan dengan maksud untuk memenuhi keperluan perang dan pendudukan. Agar kerjasama dengan kelompok kebangsaan di Jawa dapat dimaksimalkan, Jepang membentuk organisasi Jawa Hokokai pada awal Januari 1944, dan organisasi ini merupakan pengganti Pusat Tenaga Rakyat yang telah dibubarkan. Ketika Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada seluruh bangsa Indonesia pada suatu hari. Kemudian, pada 1 Maret 1945, Angkatan Darat ke-16 Korps Militer Jepang yang melaksanakan pemerintahan atas wilayah Jawa membentuk Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut BPUPKI dalam bahasa Jepang, yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini bertugas menetapkan dasar negara Indonesia dan merumuskan undang-undang dasarnya. BPUPKI terdiri dari 62 anggota dengan 47 dari antaranya berasal dari golongan kebangsaan dan 15 dari golongan Islam. Wakil-wakil kelompok Islam meyakini bahwa Undang-Undang Dasar Indonesia sepatutnya dilandaskan pada syariat. BPUPKI menggelar sidang resmi pertamanya di Jakarta dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian pidato ini menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan ketuhanan sebagai sila kelimanya. Terkait sila ini, Soekarno menjelaskan prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia yang bertuhan, tapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri, yang Kristen menyembah Tuhan yang menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menunjuk pada Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Sebelum memasuki masa reses, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang terdiri dari 8 anggota dengan Soekarno sebagai ketuanya. Panitia ini bertugas mengumpulkan usulan-usulan dari anggota-anggota BPUPKI lainnya untuk dibahas kelak. Untuk mengurangi ketegangan antara kelompok kebangsaan dengan Islam, Soekarno membentuk Panitia 9.
pada tanggal 18 Juni 1945. Panitia yang diketuai oleh Soekarno ini bertugas merumuskan mukadimah Undang-Undang Dasar Indonesia yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Sesuai namanya, panitia ini terdiri dari 9 anggota, dengan 4 anggota berasal dari kelompok Islam dan 5 dari kelompok kebangsaan. Kemudian itulah pembentukan panitia 9. Dalam sidang BPUPKI terdapat perdebatan mengenai dasar negara. Untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam, dibentuklah panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Atta, Muhammad Yamin, dan lainnya. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 merumuskan naskah usulan mukadimah Undang-Undang Dasar Indonesia yang kemudian diberi julukan Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin. Kemudian perumusan Piagam Jakarta itu yang pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang mencakup 5 prinsip dasar negara. Salah satu poin penting adalah sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Piagam Jakarta sebagai kompromi di paragraf keempat dan terakhir Piagam Jakarta terkandung 5 butir sila yang kini dianggap sebagai bagian dari Pancasila. Adapun isinya itu, satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Piagam Jakarta, asas ketuhanan dijadikan sila pertama, sementara dalam rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno pada pidatonya pada 1 Juni 1945, ketuhanan merupakan sila kelima. Perbedaan terbesar antara Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila Soekarno adalah keberadaan frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Frasa yang dikenal dengan sebutan 7 kata ini mengakui syariat untuk Muslim. Anggota Panitia 9 Abdul Kahar Muzakir kelak mengklaim dalam sebuah wawancara pada Desember 1957 bahwa anggota lain yang beragama Kristen, Alexander Andries Maramis, setuju dengan rumusan ini. Rumusan 7 kata sendiri dianggap rancu dan tidak diketahui apakah rumusan tersebut membebankan kewajiban menjalankan syariat Islam kepada perseorangan atau pemerintah. Walaupun begitu, Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi dan sila pertamanya dapat ditafsirkan sesuai dengan kepentingan kelompok Islam ataupun kebangsaan. Perubahan setelah proklamasi. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu PPKI mengadakan rapat pada 18 Agustus 1945. Dalam rapat ini untuk mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia. Kata-kata dalam sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang berlaku hingga sekarang. Adapun hubungan Piagam Jakarta dengan UUD 1945 dan Pancasila. Dalam yang pertama adalah hubungan Piagam Jakarta dengan Pancasila dalam UUD 1945. Dasar pembentukan Pancasila. Piagam Jakarta merupakan dasar perumusan Pancasila. 5 prinsip yang terkandung dalam Piagam Jakarta hampir sama dengan yang ada dalam Pancasila saat ini. Perubahan terutama terletak pada sila pertamanya yang diubah untuk mencerminkan semangat persatuan dan kebinekaan Indonesia. Kemudian pada UUD, Piagam Jakarta menjadi landasan bagi pembukaan preambul UUD 1945. Prinsip yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta diterapkan dalam pembukaan UUD 1945 yang juga mencakup Pancasila sebagai dasar negara. Adapun itulah hasil dari presentasi saya mengenai Piagam Jakarta. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.